Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisis komunikasi Islam dalam pidato yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia yang keenam, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi Islam. Komunikasi Islam merupakan suatu proses di mana komunikator menyampaikan sebuah pesan dengan tujuan merubah sesuai keinginan, juga menguntungkan untuk dua sisi, yaitu komunikator dan komunikan. Komunikasi Islam sendiri memiliki prinsip antara lain: 1. Mengucapkan salam, 2. Berbicara dengan lembut, 3. Komunikasi dengan menggunakan perkataan yang baik, 4. Menyebutkan hal-hal yang baik dengan komunikan, 5. Menggunakan hikmah dan nasihat, 6. Berlaku adil, 7. Menguasai bahasa dan pemikiran komunikan, 8. Berdiskusi dengan baik, 9. Lebih dahulu mengkomunikasikan yang akan dikomunikasikan. Yang ke-10 yaitu berdoa sebelum memulai. Langsung saja, berikut cuplikan pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video tadi, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono telah menggunakan prinsip komunikasi Islam yang pertama, yaitu mengucapkan salam. Baiklah, mari kita dengarkan cuplikan selanjutnya. Alhamdulillah, hari ini kita dapat kembali bertatap muka bersama-sama untuk meneguhkan sikap, tekad, dan upaya kita untuk menjaga keindonesiaan kita, dan lebih dari itu untuk memajukan negara yang sama-sama kita cintai di abad 21 ini. Semoga kebersamaan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dalam video tadi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono telah menggunakan prinsip yang kedua, yaitu dengan berbicara yang lembut, artinya tidak meninggikan nada dalam berbicara. Selain itu, beliau juga menggunakan prinsip komunikasi yang ketiga, yaitu menggunakan perkataan yang baik. Artinya, apa yang disampaikan dapat diterima oleh komunikan. Dan juga, beliau menggunakan prinsip komunikasi yang keempat, yaitu menyebutkan hal-hal yang baik kepada komunikan. Artinya, tidak menyinggung komunikan ataupun menyakiti perasaannya. Saya diminta untuk menyampaikan permasalahan yang mengait keindonesiaan, kebangsaan, tetapi sekaligus juga bagaimana Indonesia ke depan ini. Oleh karena itu ingin saya mulai dari ajakan saya sebenarnya. Marilah para sahabat, menghadapi segala macam tantangan di negeri ini, kita tetap bersikap dan berpikir optimis. Marilah kita menjadi bangsa yang optimistik dan jangan yang pesimistik. Insya Allah, Indonesia yang kita cintai ini di abad 21 ini akan maju, akan sukses. Mari kita bangun betul semangat Indonesia bisa, can do spirit. Kalau negara lain bisa maju, insya Allah dengan kerja keras, dengan kebersamaan kita, Indonesia juga bisa. Tetapi kita juga tahu bahwa masa depan yang kita idam-idamkan itu, maju dan sukses itu tidak akan datang dengan sendirinya, tidak akan datang dari langit, tapi harus kita ikhtiarkan dan kita perjuangkan bersama. Masuklah saya sekarang pada 2-3 isu yang ingin saya sampaikan. Ibu Dewi Pertunan Anwar, bagaimana Indonesia ke depan? Kita setuju bahwa Indonesia harus menjadi negara nasional, a nation state yang maju dan sukses. Itu juga cita-cita para pendiri Republik. Kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. That's it. Itulah ultimate goals kita. Pertanyaannya, yakinkah kita sampai di situ? Saya punya keyakinan kita bisa pada saatnya.
Ada 5 alasan. Indonesia is a young country. Masih banyak peluang yang terbuka di depan kita untuk tumbuh menjadi negara yang matang dan betul-betul berhasil. Nomor 2, kita selalu bisa keluar dari krisis, dari satu krisis ke krisis yang lain. Yang ketiga, potensi and resources kita besar, big sebetulnya. Lantas kita sekarang ini, tanpa kita sadari barangkali, kita juga terus bertransformasi. Negara tidak akan survive dan sukses kalau tidak melakukan transformasi, demikian juga manusia. Dan punya kesimpulan, ya, Indonesia tidak perlu cemas sekali lagi kalau kita semua ini betul-betul menjadi bangsa yang inovatif, bangsa yang adaptif. 3 itulah yang menurut saya di antara sekian banyak agenda yang patut kita lakukan bersama. Jadi, apakah Indonesia akan sukses atau gagal, kalah atau menang, whether will be the winner atau the loser, di abad 21 ini ya, it depends on us all, kita sendiri. Dan yang diperlukan barangkali, among others, semangat, optimisme, keberanian untuk mengubah caranya sejarah. Di samping itu diperlukan juga visi jauh ke depan, leadership at all levels, persatuan dan kebersamaan, serta kontribusi kita semua. Jangan ada free riders di negara ini. Semua harus berkeringat, semua harus gotong royong untuk mencapai tujuan yang besar dan mulia. Saya kira begitu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, dalam video tadi, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan prinsip yang kelima, yaitu menggunakan hikmah dan nasihat dalam apa yang disampaikannya. Dan beliau menggunakan prinsip komunikasi Islam yang keenam, yaitu berlaku adil, karena tidak menunjukkan apa yang disampaikannya untuk satu orang, tapi untuk seluruh komunikan. Selanjutnya, prinsip yang ketujuh, yaitu menguasai bahasa dan pemikiran komunikan. Walaupun beliau menggunakan bahasa selain Indonesia, namun ia juga menyertakan artinya untuk dapat dipahami komunikan yang tidak mengerti. Prinsip yang kedelapan, berdiskusi dengan baik. Beliau dengan lancar menyampaikan apa yang ia sampaikan agar dimengerti komunikan. Prinsip yang kesembilan, lebih dahulu mengkomunikasikan yang akan dikomunikasikan. Seperti yang kita lihat, beliau membawa sebuah kertas yang artinya ia telah mengkomunikasikan apa yang akan disampaikannya, dan yang terakhir berdoa sebelum memulai. Dalam komunikasi Islam juga mempunyai konsep komunikasi, yaitu 1. Iman yang baik, 2. Jujur, 3. Tanggung jawab, dan 4. Menarik. Dan dalam cuplikan tadi, beliau telah menggunakan konsep komunikasi Islam, yaitu 1. Iman yang baik. Beliau tetap optimis untuk memajukan Indonesia, tidak hanya dengan usaha, juga dengan ikhtiar. Yang kedua, jujur dalam setiap perkataannya. Yang ketiga, tanggung jawab dengan apa yang ia sampaikan. Dan yang keempat, menarik. Dan sasaran dalam komunikasi yang beliau sampaikan ialah komunikasi dengan orang lain, yaitu mengarah ke masyarakat Indonesia. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.